Halo, Shalom. Apa kabar kamu? Saya percaya, saya berharap kamu terus dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Ya, hari ini saya mau sharing sesuatu yang ringan-ringan aja, simple-simple aja yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan saya mau beri judul adalah kesehatan manusia batiniah. Nah, teman-teman, salam kenal bagi kamu yang baru pertama kali nonton video saya atau mampir di channel saya. Tuhan memberkati kamu ya, salam kenal. Nah, teman-teman, saya ini umurnya 40 tahun lebih. Ya, jadi saya mulai menyadari bahwa saya perlu memperhatikan kesehatan saya. Ya, kamu juga umur yang mungkin 35 tahun ke atas, yuk cek rutin medical check up bila perlu kesehatan fisik kita, teman-teman. Iya, jangan sampai kalau kita nggak pernah cek, tiba-tiba udah parah dan sulit untuk diobati atau ditangani, kita rugi sendiri. Ya, contoh, saya punya anak rohani umurnya masih di bawah 35, tapi kemarin kolesterolnya 400, men. Oh my God. Ya. Nah, jadi saya mau ngajak perhatikan kesehatan tubuh fisik kamu. Kenapa? Karena Alkitab bilang tubuh ini adalah bait Allah. Ya, harus dijaga dan dirawat secara bertanggung jawab. Jangan seenaknya memperlakukan tubuh ini, teman-teman. Makannya sembarangan. Ya, nggak tahu aturan makan, pokoknya pengen hajar. Lalu tidur malam, nggak bagus buat kesehatan. Mungkin masih muda belum kerasa, nanti mungkin ya. Nah, selanjutnya juga kadang kita perlu olahraga loh, teman-teman ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, perlu cek rutin tes darah. Ya, kamu bisa ke apotek atau ke laboratorium. Apa sih biasanya kolesterol, benar? Ya, terus apa lagi? Gula darah dalam tubuh kita, asam urat, tekanan darah tinggi. Saya sering cek. Ya, cukup rutin lah saya ya. Kalau kecenderungan saya ini sama curhat ini, kolesterol saya kadang tinggi, kadang normal. Makanya perlu dipantau terus. Tekanan darah saya juga ada kecenderungan tinggi, ya, kadang normal. Asam urat saya cukup mentok di batas, ya, dan itu perlu diperhatikan, jaga makan, jaga pola hidup. Nah, teman-teman, saya pengen juga bahas tadi kalau manusia jasmani. Sekarang kita mau bahas apa? Manusia batiniah kita, ya, manusia batiniah kita perlu diperhatikan. Nah, buka Efesus 4 ayat 31 atau simak saja, saya akan membacakan bagi kamu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, teman-teman, kalau saya boleh tanya, sorry ya saya tanya, kenapa sorry ya? Coba kira-kira hatimu itu kondisinya putih bersih atau kotor, atau mungkin gelap, atau mungkin setengah gelap karena banyak kotoran di hati, karena ada banyak noda di hati. Ya, masih ada tadi dikatakan apa? Pahit hatinya, menyimpan kesalahan orang lain. Itu sebenarnya menyimpan sampah di hati kita. Terus benci kepada orang A, orang B. Terus ada dendam, sakit hati pernah diperlakukan yang buruk, belum bisa mengampuni, pengen kasih tahu dia, pengen memberontak, pengen balas. Ada marah, yang di sini dikatakan apa? Kegeraman, kemarahan. Nah, teman-teman, marah itu boleh nggak sih? Boleh, tapi kayak Tuhan Yesus marahnya, marah kudus, marah yang benar, bukan melampiaskan nafsu, emosi, ya. Marahnya yang benar, yang Alkitab bilang ketika kamu marah jangan berbuat dosa. Ya,
dalam batas-batasnya. Ya, nah, marah boleh, tapi kalau suka marah-marah ya nggak boleh. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak terima, dikit-dikit katanya kasar dan lain sebagainya. Ya, kamu yang suka marah-marah masih dikendalikan oleh amarah, kamu harus bertobat. Kamu harus tinggalkan itu. Dan cek video saya tentang kemarahan itu berbahaya. Ya, jangan kaget kalau tiba-tiba ya kamu nggak bisa mengendalikan, nggak mau belajar mengendalikan amarah, tiba-tiba kamu tiba di penjara. Ya, benar. Kamu tiba-tiba dihukum, ya, didenda dan lain sebagainya. Belajar mengendalikan amarah kamu, jangan dikendalikan. Kuasai amarahmu, kamu jangan dikuasai oleh amarah. Nah, di sini dikatakan pertikaian. Ada loh orang-orang yang suka bertikai. Dimanapun dia ada, dia selalu jadi biang kerok. Kalau ada dia, ada perpecahan, ada pertengkaran, ada perselisihan. Hawanya atau vibes-nya atau suasananya itu gak nyaman. Ada permusuhan. Aduh, gak enak banget kalau ketemu orang ini di kantor, di pelayanan ya. Ya, kalau itu kamu perlu kamu tinggalkan. Ya, oke? Suka berselisih atau masih ada nggak orang-orang yang dalam benak kamu belum selesai ada masalah dengan dia, kamu belum ngampuni, belum mau menerima perlakuan buruknya, masih pengen fight, pengen bertengkar, masih ada? Nah, itu nggak boleh, yuk tinggalkan ya. Dan di sini dikatakan fitnah, ini bicara tentang mulut sih. Mulut berkata-kata ditambah-tambahin, berkata-kata yang sebaliknya atau tidak benar, kata-kata yang menyakitkan, yang menyerang, membuli, ya, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang jadi batu sandungan. Teman-teman, sadar nggak sih? Kadang-kadang kita nggak sadar perkataan kita itu nyakiti orang. Kita enak aja ngomong, tapi ternyata beberapa orang terluka mendengar perkataan kita. Ya, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Maka itu hari ini firman Tuhan negur kita, ngajarin kita. Ya, pastikan sebelum kamu berkata-kata atau sebelum kamu mengucapkan sesuatu, pastikan itu kata-kata mengandung berkat. Amin. Bukan mengandung kejahatan atau nyakitin orang, ya, orang sebel, ya. Jangan sampai ketika kamu ngomong itu orang sebel dengernya, orang terluka, orang gedek, orang emosi malah. Jangan. Tapi Alkitab ngajari apa? Biar perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang penuh dengan damai sejahtera. Perkataan yang membangun, amin. Yang sedap didengar, yang manis dikatakan. Amin, mau? Supaya apa? Supaya ketika kamu datang di satu komunitas, satu kelompok, satu tempat nongkrong mungkin, orang-orang senang. Wih, ada si ini nih datang. Ya, coba rasakan. Kamu itu disenengin banyak orang atau sebaliknya. Kalau nggak disenengin, lebih banyak nggak disenenginnya, mungkin kamu perlu koreksi diri dengan hati yang rendah. Hati yang mau dikoreksi, hati yang mau ditegur, hati yang mau dibentuk, hati yang mau bertobat. Supaya kamu ini menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Ya. Dikatakan di sini apa? Hendaklah semua itu dibuang. Nah, kita mau bersih-bersih hati nih. Kita mau mengupayakan kesehatan hati, kesehatan manusia batiniah kita. Sebab kalau hati pikiran ya bersih, itu mempengaruhi kesehatan fisik juga, teman-teman. Amin. Ya. Nah, teman-teman, satu hari ada cerita gini. Kepala pas pampres itu punya sakit atau penyakit tekanan darahnya tinggi. Dia ke dokter dan dokter vonis harus minum obat setiap hari untuk tekanan darah tingginya.
Waduh. Dan satu kali dia ketemu dengan seorang yang bisa ngobatin dengan obat-obat tradisional gitu kira-kira. Pak, tolongin saya Pak. Saya ini males, udah jenuh, bosen minum obat terus. Setiap hari minum obat. Saya pengen berhenti minum obat, tapi saya pengen sembuh dari tekanan darah tinggi. Gimana Pak? Oh, bisa. Saya kasih ramuan ya. Seledri, madu, apa-apa gitu. Nanti ini kamu minum, kamu berhenti dulu obatnya, jangan diminum. Kamu minum ramuan saya. Ini biasanya orang-orang sembuh kok. Oke Pak. 1 minggu dicoba. Malah nggak sembuh. Malah tekanan darahnya naik, semakin buruk keadaannya. Wah, dia ngomel-ngomel, Pak gimana sih? Katanya sembuh, ini malah naik. Waduh, kondisi bapak kayaknya parah. Mungkin pas pampres tuh badannya gede ya. Ya, kalau marah agak serem. Oke, saya akan ganti ramuannya ya. Ramuan kedua ini, saya percaya deh, kamu pasti sehat. Oke deh. Coba ramuan kedua 1 minggu ke depan. Balik lagi, Pak nggak sembuh. Malah parah. Malah parah nih. Gimana nih Pak? Waduh. Ngomel-ngomel kan. Nah, lalu yang pengobatan tradisional ini bilang, aduh saya nyerah deh Pak. Biasanya sembuh kok sama orang-orang, sama Bapak ini. Kegedean badan atau gimana? Nggak tahu deh. Tapi Pak, saya barusan baca jurnal. Barusan membaca penelitian tentang tekanan darah tinggi. Tapi ini Pak, belum saya coba ke pasien-pasien saya. Bapak mau nyoba nggak? Ya siapa tahu sembuh Pak. Percobaan, bukan. Tapi siapa tahu disembuh karena nggak ada efeknya kayaknya. Oke, apa itu? Nah, yang ngobatin bilang gini. Ternyata jurnal yang saya baca untuk tekanan darah tinggi simpel Pak. Bapak senyum setiap hari. Maksudnya? Iya. Bapak senyum 1 hari 20 kali. Masing-masing 20 detik. 20. Oke, dalam 1 hari kan ada 24 jam. Ya, dipotong tidur. Pokoknya 1 hari senyum 20 kali. Berarti kira-kira 1 jam bisa 2 kalian ya. Lalu 20 detik setiap 1 kali sesi senyum. Wah, itu ajudannya pas pampres. Beberapa hari setelah itu sampai mampir ke yang ngobatin ini. Pak, bos saya Bapak apain? Sekarang beda Pak. Senyum terus Pak. Di kantor senyum sendiri. Lalu briefing suka senyum lagi. Biasanya marah-marah Pak. Biasanya bentak-bentak. Nyalain sana, nyalain sini. Ini enggak Pak. Baca koran senyum. Ngapain dikit-dikit senyum. Waduh, berubah banget nih Bapak komandan saya nih. Oh gitu ya? Iya lagi treatment. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu, komandan pas pampres ini datang kepada itu. Pak, waduh saya sudah sembuh Pak. Dari tekanan darah tinggi. Gara-gara apa? Gara-gara senyum. Nah teman-teman, ayo kembangkan hidup sehat dengan minimal senyum. Ya, senyum itu kan murah, gratis, bisa dilakukan dengan mudah, nggak berat. Ya, kamu tahu nggak? Senyum itu bisa memberkati orang daripada mukamu bete, muka cemberut, muka penuh tekanan hidup. Nah, coba kamu bayangin di depan kamu si A senyum, sebelahnya cemberut. Kamu suka lihat yang mana nih? Ya pasti suka lihat orang senyum, bener nggak? Ya. Kalau ada orang senyum itu kita bisa diberkati. Nah, ayo dengan senyum kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Dan ini saya menemukan artikel di Google, kalian juga bisa searching, itu ada 10 manfaat senyum bagi kesehatan. Ya, yang pertama, memperbaiki mood. Kalau mood kamu sedang nggak bagus ya, pengennya lagi bete gitu ya. Mungkin ada orang yang moody, tahu moody? Kadang moodnya baik, semangat, ceria, kadang surut, kadang marah-marah, kadang pengen hatinya nggak enak. Nah, ini bisa menolong dengan senyum.
Sekarang praktek yuk senyum. Senyum yuk. Yang kedua, manfaat senyum adalah melanggengkan hubungan percintaan. Nah, teman-teman, pasangan itu kalau senyum seneng kan? Bener kan? Ya, daripada pasangan yang suka mukanya ditekuk, mukanya lonjong kayak pepaya. Ya, kalau senyum itu benar-benar bisa jadi berkat. Ya. Kalau muka cantik, ganteng, tapi cembetut, nggak enak dilihat. Tapi kalau mukanya pas-pasan, senyum, itu ada aura yang positif gitu. Ya, apalagi kalau mukanya good looking, ditambah senyum, oh my god, benar-benar bisa menjadi berkat. Ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, imunitas kita naik kalau kita senyum. Ya, dan itu membuat kita tidak gampang terserang penyakit. Waduh, kita pasti sehat. Amin. Yang keempat, meredakan sakit. Sakit apa kalau dengan senyum, bawaannya disenyumin aja lebih ringan, men. Lebih meredakan sakit, nggak terasa maksimal sakitnya, kira-kira gitu. 5, mampu meredakan stres. Nah, kalau kamu di tempat kerjaan, di tempat pelayanan, mungkin studi kamu, kuliah kamu, sekolah kamu, banyak tugas, banyak tekanan, senyumin aja. Senyum, ya, senyum. Meredakan stres. 6, menurunkan tekanan darah yang tadi kita bahas tentang pas pampres. Kepala atau komandan pas pampres itu berhasil menurunkan tekanan darahnya dengan senyum sendiri. Senyum dan senyum. Iya sih, memang senyum sendiri, tapi biarinlah ya, yang penting sehat. Tapi jangan over juga ya, nanti dikira kita. Oke, lanjut. 7, menyehatkan paru-paru. Oh my god, dengan senyum ternyata bisa menyehatkan paru-paru. Guys, paru-paru itu kan buat nafas. Kalau terganggu paru-parunya bisa repot nih nafas kita. Ya, bisa bermasalah nih nafas kita. 8, meningkatkan kreativitas. Oh my god. Dan kesabaran dikatakan. Saya mau kasih tahu. Di tempat kamu sekarang ini, entah itu di tempat kerjaan, di sekolah, di kampus, di tempat pelayanan, di tempat bisnis, kamu memerlukan yang namanya kreativitas. Betul? Kalau orang semakin kreatif, dia semakin unggul. Ya. Semakin seru dan penuh warna. Ya, yang dihasilkan juga, produk-produk yang dihasilkan oleh seseorang kalau kreatif itu pasti lebih luar biasa, lebih menonjol. Dan kesabaran. Ya, meningkatkan kesabaran. Senyum itu meningkatkan kesabaran. Orang yang nggak suka sabaran tuh banyak. Di sini yang nonton sih nggak ada. Ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Bercanda ya. Ya, ada nggak dari kamu yang nggak sabaran? Ya, belajar senyum, menangkalnya dengan senyum. Amin. 9, memelihara kesehatan mental. Waduh, ingat istilah, kena mental nih. Udah kena mental, udah roboh deh, KO deh, kalah deh. Nah, tapi itu bisa dijaga kesehatan mentalnya, ya, dengan senyum. Terakhir 10, membuat awet muda. Wanita, perempuan, gadis-gadis, cewek-cewek pasti suka kalau bicara tentang jadi awet muda. Cowok-cowok juga pastinya lah ya, pria-pria juga pengennya awet muda, masa pengen awet tua? Awet muda. Amin. Awet muda itu ya tubuhnya sehat, umurnya panjang. Ya, jangan sampai cuman umurnya panjang tapi nggak sehat, sakit-sakitan. Waduh, nanti menyusahkan banyak orang, juga kita menderita. Yuk, awet muda dengan senyum. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita hari ini apa? Yuk, perhatikan manusia batiniah kamu yang di dalam. Orang lain mungkin nggak tahu. Tetapi kita perlu jujur dengan kondisi manusia batiniah kita. Di hatimu coba cek. Masih ada iri, dengki,
benci, menyimpan kesalahan orang lain yang sudah mungkin puluhan tahun, belasan tahun, kamu masih ingat-ingat terus, ungkit-ungkit terus, ya. Atau kamu masih ada geram, amarah, suka marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, apa-apa marah, ya. Atau ada apa lagi? Perselisihan, suka bertengkar, suka argumen, suka nada tinggi. Argumen yang sehat sih nggak apa-apa, ya. Debat yang sehat itu nggak apa-apa, pada koridornya, pada tempatnya, ya. Mungkin perkataanmu suka nyakitin orang, entah sadar atau nggak sadar. Perkataan yang jadi batu sandungan, bukan membangkitkan orang, tapi merobohkan orang. Perkataan-perkataan yang menyerang, yang merendahkan, yang meremehkan. Perkataan-perkataan yang tidak membawa berkat. Ayo, dikatakan apa? Dibuang. Dibuang yuk, supaya hati kita bersih. Supaya hidup kita lega. Supaya hidup kita tidak ada beban. Supaya hidup kita bisa menjadi berkat. Lalu yang terakhir saya mau bilang apa? Senyumin aja. Karena senyum itu menjadi sehat. Senyum itu bisa memberkati orang. Guys, ini murah. Ini mudah dilakukan. Ini gratis. Senyum itu nular, bener gak? Ya? Kalau ketemu orang senyum. Dikit-dikit senyum. Kembangkan senyum. Itu memberkati kita secara sehat. Ya, secara kesehatan juga memberkati orang lain yang melihat enak. Mukanya yang suka ditekuk. Bertobat. Ya, tinggalin. Ya, mungkin bisa aja tubuh malah nggak sehat loh. Ya, gampang sakit. Ya, kelihatan tua. Ya, dan apa lagi? Banyak stres. Ya, yuk. Kembangkan senyum. Kembangkan senyum. Kembangkan senyum. Oke, sekarang boleh praktek senyum? Hai. Masih ada yang melotot sama saya? Itu iya, senyum dong. Senyum. Di angkot senyum. Tapi jangan over ya, nanti dikira aneh. Oke, saya pikir itu. Yuk kita berdoa sebentar ya. Bapa, dalam nama Yesus hari ini, kami bersyukur kepadamu menerima firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini menegur kami. Mengingatkan kami. Tapi kami mau Tuhan membuka hati ditegur oleh firman Tuhan. Memiliki hati yang rendah untuk mau dibentuk. Untuk mau diproses. Untuk mau dikerat. Supaya menjadi lebih baik. Hari ini Tuhan koreksi hati kami. Mungkin ada kepahitan, benci, dendam. Ada dengki, iri hati. Amarah. Fitnah. Pertikaian. Sehingga membuat hati kami belum putih bersih ya Tuhan. Sekarang kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu. Mungkin ada noda, ada luka. Tuhan bersihkan hati kami. Dan kami mau buang itu. Kami mau lepaskan itu dalam diri kami. Sehingga hati kami dipulihkan. Hati kami dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau membantu. Engkau menolong setiap anak-anak yang menyaksikan video ini. Untuk batiniah mereka. Untuk manusia batiniah mereka. Hati mereka dibersihkan. Dipulihkan. Disembuhkan dalam nama Yesus. Biar mereka juga Tuhan mengalami kesehatan fisik dari Engkau. Mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan juga Tuhan mengalami bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Jadi pasangan, menjadi berkat buat saudara, menjadi berkat buat teman sekerja, teman sepelayanan. Teman di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Yang belum subscribe, bertobat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya ketika saya punya video baru, kamu ternotifikasi dan siapa tahu menjadi berkat kita semua. God bless you. Senyum. Senyum ya. Bye. Kok nggak mau mati? Aduh, manual aja ya. Thank you guys.